السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan atau fawaid ya dari 1646. Sebelumnya tentang Ibnu Mas'ud dengan Ummu Ya'qub. 1646 tentang larangan mencabut uban. La tantifus syayb, jangan kalian mencabut uban, fa innahu nurul muslim, karena dia punya kembali ke syayb adalah cahaya seorang muslim, tentu nanti pada hari kiamat. Ada 4. Yang pertama, an-nahyu an-nadfi syayb, larangan mencabut uban. Apakah larangan ini sampai ke haram? Ya. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang memalingkan. Ingat kaidah hukum asal perintah adalah wajib untuk ditaati, hukum asal larangan adalah haram. Al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Hukum asal dari sebuah larangan adalah haram, kita langgar. Kecuali larangan tersebut dilanggar sendiri oleh Nabi SAW. Ambil misal, Nabi melarang minum sambil berdiri. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Tapi beliau sendiri melanggar larangan ini. Saat beliau minum air Zam-Zam, beliau sambil berdiri. Maka larangan tersebut bukan lit-tahrim, tidak haram. Bahkan mansukh. Ya. Banyak dalil-dalil tentang ini. Adapun tidak ada dalil yang memalingkan, maka hukum asal sebuah larangan adalah haram kita langgar. Hanya permasalahan selanjutnya, haramkan dosa. Dosa besar apa dosa kecil? Ini melihat kepada ancaman. Ketika ada ancaman maka jatuh ke dosa besar, ketika tidak ada ancaman maka dosa kecil. Dan kaum muslimin harus bisa membedakan mana dosa besar, mana dosa kecil. Supaya apa? Supaya kita bisa memilih saat harus memilih. Kan seringkali seorang muslim dihadapkan kepada dua pilihan.
harus memilih salah satu. Mungkin antum pernah mengalami. Nah, pilihlah yang kecil. Sebaliknya, perintah kebaikan. Waktu sempit, ada dua kebaikan. Kalau saya baca Al-Quran, saya nggak bisa sholat sunat. Kalau saya sholat sunat, saya ketinggalan ilmu. Kalau saya menghadiri undangan, saya tidak bisa menemani ibu saya, misalnya. Dalam hal ini, ambillah yang besar. Kalau tadi ambil yang kecil, ini ambil yang besar. Maka jangan meremehkan ilmu fikih. Dan dengan ilmu fikih kita tahu, oh ini besar, oh ini kecil. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Yang tidak ada apa? Oh ini lubab, oh ini kasar. Ini tidak ada. Sering kaum muslimin, para tokoh Islam mengatakan seperti itu. Apa? Oh ini inti ajaran Islam. Oh kalau ini kulit. Oh ini kulit-kulitnya saja. Qasr wa lubab. Bolehkah pembagian seperti ini? Tidak boleh. Tidak ada. Tidak ada. Islam ini kulit-kulitnya saja. Masalah akidah, masalah tauhid, masalah persatuan Islam, ini masalah inti. Tapi masalah jenggot, masalah isbal, ini kulit-kulitnya saja. Ini pembagian yang bid'ah, batil. Tidak ada seperti itu. Bahwa ada usul, ada furu, betul. Ada pokok, ada cabang, betul. Tapi mengatakan dengan kulit, atau apa di bahasa kita ya, yang remeh, yang tidak penting, yang kecil, tidak boleh. Dalam masalah agama tidak ada yang kecil, tidak ada yang remeh, tidak ada yang kulit, tidak ada yang tidak penting. Karena hubungannya dengan surga dan neraka, hubungannya dengan dosa dan pahala. Nah, di sini beliau membawakan riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik. Ada ucapan yukrohu, tidak disukai, atau sering diistilahkan dengan makruh. Makruh saja, tidak sampai ke haram. Ketika seorang laki-laki mencabut uban dari kepalanya atau dari jenggotnya. Tapi ingat, wal karahatu fi mustalahis salafil awal ta'ni at-tahrim. Makruh, karaha, tidak disukai, dibenci, menurut pemahaman para salaf, istilah para salaf yang awal, itu lit-tahrim, haram. Ya. Makin kesini makin tipis diringankan. Oleh karena itu Anas bin Malik pernah mengatakan di hadapan para tabi'i, sahabat-sahabat besar sudah tidak ada. Anas bin Malik hampir 100 tahun, bahkan mungkin sudah sampai 100 tahun umurnya. Berarti sahabat-sahabat yang lain sudah pada meninggal. Ya. Innakum lata'maluna a'malan. Sepertinya hadis ini pernah kita baca dulu. Di hadapan para tabi'in, Anas bin Malik mengatakan, kalian melakukan beberapa kesalahan. Hiya adakku fi a'yunikum minas sya'ar. Di mata kalian itu ringan, seringan rambut di mata kalian.
kunna na'udduha fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal kami melihat itu di zaman Nabi termasuk mubiqat, dosa yang membinasakan. Itu sahabat masih hidup walaupun di akhir-akhir. Bagaimana kalau Anas bin Malik hidup hari ini? Hidup hari itu saja membandingkan jauh sekali. Kalian mengamalkan amalan keburukan, kalian anggap itu ringan seringan rambut, tapi kami dan Rasul dan para sahabat melihat itu termasuk mubiqah, dosa yang membinasakan. Ya. Betapa cepatnya sekali zaman itu berubah. Padahal ini kan masih zaman terbaik, ya. Masih khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Bagaimana kalau hari ini? Abu Darda pernah mengatakan pula di hadapan para tabi'in, tidak ada yang sama antara kalian dengan kami, Rasul dan para sahabat, kecuali satu. Apa? Sholat. Yang sama cuma sholat. Jadi masalah ini beda, masalah ini beda, masalah ini beda. Itu sahabat masih hidup. Abu Darda kan sahabatnya. Bagaimana hari ini? Bagaimana seandainya Rasul dan para sahabat melihat kaum muslimin hari ini sholat, saum, adzan, qoma, tawaf, sa'i, bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah, wukuf di Arafah, luar biasa. Menyimpang jauh dari sunnah Rasul dan para sahabat. Ya. Hari ini yang melakukannya seolah menjadi ulama, seolah panutan, diikuti oleh ribuan kaum muslimin, dieluk-elukan. Ya, yang kedua, asyaibu nurun wa baha'un lil mu'min fil akhirah. Uban itu menjadi cahaya kebanggaan bagi seorang mukmin nanti di akhirat, wa waqarun wahibatun fid dunya. Sementara di dunia ini menjadi wibawa, ketenangan wibawa. Antum bayangkan kakek-kakek umur berapa misalnya 70 tahun, 75 tahun, rambutnya, jenggotnya hitam semua. Ya, tentu aneh. Ya. Aneh, nggak ada wibawa. Justru dengan perubahan kemudian diwarnai selain warna hitam, menunjukkan ini ada waqar, ada wahibah, gitu ya. Natfus syaibi nai'um minat tadlis wa tazwir. Mencabut uban itu termasuk tadlis, tazwir, kedustaan, kebohongan. Karena menutupi yang sebenarnya. Kalau mau ditutupin boleh, tapi jangan warna hitam sebagaimana pembahasan telah lewat. Warna apapun boleh. Sebagai bentuk kejujuran. Gitu. Sekaligus pengingat. Sebagaimana faidah yang terakhir. Ini pengingatnya. Asyaibu nadhirun lil mar'i fahuwa ammaratun ala tulil umri wassuyukhiyah. Uban itu menjadi peringatan bagi seorang muslim, tanda bahwa sudah banyak umur yang dilalui.
Kalau anak belasan tahun, remaja, secara dohir biasanya masih banyak yang belum dilalui. Ya. Kita yang sudah 60, 70, sudah banyak yang dilewati. Yang belum dilewati menuju kematian, ya tinggal menunggu. Mungkin setahun 2 tahun, mungkin sebulan 2 bulan, mungkin sehari 2 hari. Harus merasa seperti itu. Ya. Sering ingat-ingat si Anu yang sudah tidak ada di muka bumi. Padahal dulunya akrab dengan kita, jalan dengan kita, ngaji bareng kita, sholat bareng kita, dan seterusnya. Sekarang sudah tidak ada di muka bumi. Ya. Apa hal seperti ini kita lupakan? Dan tidak ada tanda. Ya, tidak ada tanda. Jangan mentang-mentang sehat. Jangan mentang-mentang tekanan darah stabil. Ya, ideal 120/90 misalnya. Wah, merasa aman. Merasa tenang, merasa jauh dari kematian. Nggak ada hubungannya. Tekanan darah, gula, kanker, kecelakaan, gantung diri, dikeroyok orang sekampung. Nggak ada hubungannya dengan ajal. Ajal nggak ada hubungannya dengan itu semua, nggak ada hubungannya sama sekali. Ajal hubungannya cuma satu, apa? Catatan. Catatan ajal kita sudah dicatat, sudah ada catatannya di Lauh Mahfuz. Bumi dan langit belum ada, catatan itu sudah ada. 21 Dzulhijjah. Nggak mungkin 20, nggak mungkin 22. Pas. Jam 10:17. Maka nggak mungkin 18, nggak mungkin 16. Adapun gula, kanker, tabrakan, kecelakaan, cuma asbab. Nggak penting untuk sebuah kematian. Karena yang dicatat duluan, yang Allah suruh malaikat untuk catat duluan, sakitnya apa matinya? Sakitnya apa matinya? Matinya apa sakitnya? Matinya. Allah nggak nyuruh malaikat penjaga rahim tulis dia sakit kanker 6 bulan, habis itu mati. Nggak. Tulis ajalnya tanggal sekian, tahun sekian. Baru dicarikan asbab. Apa ini asbabnya? Kanker, apa gula, apa tabrakan, ya, apa kesandung. Ada orang kesandung mati? Ada. Ada. Banyak di kiri kanan kita, asbabnya sepele, sangat sepele. Nah, dengar orang keselak mati? Ada kan? Sepele sekali. Kalau sudah mati jangan bahas asbab. Kalau sudah mati jangan bahas asbab. Kecuali belum mati. Bolehkah kita menjaga kesehatan? Ya boleh. Bolehkah kita jaga makanan supaya tidak mudah terserang penyakit? Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau kematian sudah tiba, jangan bahas. Nggak ada hubungannya sama sekali. Ya. فَإِنَّمَا يَرَاهُ الْعَبْدُ يَتَذَكَّرُ الْآخِرَةِ. Ketika seorang hamba melihat tanda-tanda ini putih, ya, makin lama makin banyak putihnya, nah, sadar kita semakin dekat dengan kematian. Jangan malah ditutupi dengan warna hitam. Menutup-nutupi kematian. Perbuatan siapa? Ciri khas siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu nggak suka dengan tanda-tanda kematian. Kuburan nih, tembok tinggi, jangan sampai kelihatan.
Mayat masukkan ke peti, jangan sampai kelihatan. Masukkan ke ambulan, jangan digotong seperti keranda. Itu orang-orang kafir. Bahkan kalau terpaksa terbuka, ya ditutup dulu pakai pagar keliling. Mau nggak mau kan masuk ke area kuburan. Dipercantik, diperindah, pakai rumput yang bagus, batu nisan yang bagus, ya, sampai ada yang mahal, ya. Ada yang puluhan juta harganya makam, ya, ada ratusan juta. Ada. Ini orang-orang kafir seperti itu. Kaum muslimin ikut-ikutan. Ya. Bagaimana sunnah Nabi SAW? Tampakkan. Kalau ada mayat, tampakkan, jangan ditutupi. Terbujur, dibungkus kain putih, nampak. Ya, antum sering lihat barangkali ya, mundar-mandir dibawa pakai mobil terbuka ya, mau disolati di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, nampak. Dan sunnahnya seperti itu. Mayat itu nampak. Tidak ditutup, apalagi peti, dan diusung. Supaya kita sadar bahwa kita akan mati seperti dia. Siap atau tidak siap, cepat atau lambat. Ini muslim. Nah, kuburannya pun tidak diperindah. Ya, seperti di Baqi Ma'la, sunnah seperti itu. Taruh batu, ya. Barangkali antum saksikan pula kuburannya raja-raja, ya, yang Raja Fahd, yang Raja Faisal dan seterusnya, sama dengan yang lain. Bandingkan dengan di kita. Di kita lebih mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Orang kafir itu walaupun sudah mati harus bawa itu tanda-tanda kekayaan, tanda-tanda jabatannya. Dalam Islam tidak seperti itu. Wa yuqli'u 'anil ma'asi. Mau nggak mau ya harus berhenti dari maksiat. Mengingat ini ada yang masih minum khamr misalnya, ada yang masih ngerokok misalnya, ada yang masih rutin dengerin musik misalnya, ada yang masih makan riba, ada yang masih main judi asuransi. Saatnya berhenti. Tanda-tanda kematian sudah ada di depan mata, menempel di diri kita. Wa yasta'iddu liliqa'illah, siap-siap bertemu Allah. Kita akan bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah berarti mati. Bertemu dengan Allah mati. Bukan sholat. Ada orang mengatakan bertemu dengan Allah adalah sholat. Keliru. Bertemu dengan Allah pasti mati. Sholat bukan bertemu, tapi berbisik. Berbisik dengan Allah. Tidak bertemu. Walaupun jelas wajah Allah di hadapan wajah kita, tapi kan kita nggak lihat. Tidak dengan istilah bertemu, tapi berbisik. Karena begitu dekatnya kita dengan Allah, sampai dikatakan berbisik. Apalagi sedang sujud, sedang dekat-dekatnya.
maka perbanyaklah doa ketika sujud. Maka keliru antum ketika sholat qobliyah maghrib misalnya, qobliyah subuh misalnya, sholatnya agak dicepetin karena habis sholat mau berdoa, kan mustajabah menjelang qomat, ya kan? Tepat? Tidak tepat, ya. Justru ketika sholat itu, ketika sujud itu, perpanjang sujud kita untuk berdoa meminta sesuatu kepada Allah. Bukan buru-buru menyelesaikan sholat qobliyah lalu berdoa mengangkat kedua tangan. Ya boleh saja tentunya. Tapi kenapa yang lebih baik tidak diambil? Mumpung sedang dekat-dekatnya dengan Allah, wa aktsirud du'a fis sujud. Perbanyaklah berdoa meminta ketika sujud. Nah, tentang bertemu dengan Allah ada sedikit muskil, ya. karena ada dua dalil, ya, seolah bertentangan. Yaitu man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang pingin sekali bertemu dengan Allah, Allah pun lebih ingin ketemu dengan dia. Padahal ketemu kan mati, gitu ya. Sementara ada dalil melarang kita berharap cepat mati, bukan bunuh diri ya. Udah jelas itu, berharap ingin mati, cepat mati, ya. Lidurrin asobat, karena ketimpa kemudorotan, mungkin sakit luar biasa, mungkin malu luar biasa, mungkin bangkrut bisnisnya. Nah, dia berharap mati, ya. Bolehkah? Tidak boleh. Sementara tadi Nabi bilang, barang siapa yang ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah, Allah pun ingin cepat-cepat bertemu dengan dia. Sebaliknya, man kariha liqa'ahu, barang siapa yang tidak suka ingin bertemu dengan Allah, Allah pun gak suka, Allah pun gak sudi ketemu dengan dia. Nah, seolah kan bertentangan. Dan pertentangan ini ada di benak Aisyah. Aisyah bertanya kepada dia, akarohiyatul maut, apakah berarti tidak ingin mati? Kita semua kan nggak ingin mati. Disinilah Nabi menjawab, masalahnya di apa? Di waktu. Kapan kita tidak boleh berharap mati? Sekarang ini. Segar bugar, sehat walafiat, gitu. Sekarang ini kita tidak boleh berharap cepat mati, apalagi berdoa. Berharap aja nggak boleh, apalagi berdoa, apalagi berusaha besar. Nah, kapan kita disuruh cepat-cepat mati, pengen cepat-cepat mati? Kapan kita disuruh, ya Allah segerakan, ya Allah segerakan kematian ini, ya Allah? Kapan? Indal gharghara, ketika nyawa sudah di kerongkongan, ketika sudah tidak ada harapan hidup, artinya sebentar lagi pasti mati. Gharghara. Bukan ketika pistol sudah di kepala, bukan. Bukan ketika golok sudah di leher, bukan. Kalau itu kan bisa batal. Pernah terjadi di zaman sahabat, sudah mau dikisos, sudah siap para algojo mengkisos, ya jadi batal.
Dan banyak seperti ini di negara-negara Islam yang melaksanakan hukum kisos. Kenapa batal? Karena dimaafkan oleh yang bersangkutan, atau oleh anaknya. Kan kisos itu apa istilah kita? Pembunuhan, pencongkelan mata, mematahkan jari, mematahkan tangan, kaki orang, itu masuk ke istilah kita perdata, bukan pidana. Kalau di kita kan pidana ya. Artinya walaupun yang bersangkutan tidak nuntut, akan dihukum oleh negara membunuh. Dalam Islam tidak. Negara tidak berhak apa-apa ketika yang bersangkutan memaafkan. Rasul angkat tangan ketika Anas bin Nadhr datang. Ya Rasul, mohon diampuni ya Rasul, jangan dikisos adikku. Rasul angkat tangan. Kaifa waqad qila, gimana lagi? Setelah Anas bin Nadhr bersumpah, wallahi demi Allah, gigi adikku Rubayyi tidak akan dipatahkan. Baru diampuni. Nggak ada yang menyangka kalau si fulan ini mengampuni. Kalau mengampuni ya sudah. Negara tidak berhak berbuat apa-apa. Ya. Nah, ini luar biasa masalah waktu ya. Jangan diabaikan masalah waktu. Ya, kita hadis terakhir. Hadis 1647. Hadis yang sangat terkenal. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan, barang siapa yang beramal. Amalan di sini nakirah, tidak pakai alif lam. Ya. Ini apa? Umum lil istighraq. Umum, mau apapun. Gitu. Mau wudu, mau sholat, mau azan, mau qomat, mau tawaf, mau sa'i, seluruh ibadah makhluk. Bermalam di Mina, bermalam di Musdalifah, memotong hewan kurban, akikah. Laisa alaihi amruna. Sementara amal itu bukan amal kami, tidak pernah kami contohkan. Aku tidak pernah melakukan. Tanggal 8 bukannya ke Mina, malah langsung ke Arafah. Pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat? Belum pernah. Melewati mikot, belum pakai pakaian ihram. Pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat? Belum pernah. Melempar jumroh tanggal 11, 12, 13 sebelum zuhur. Pernahkah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat? Belum pernah. Ya. Mengawali azan dengan baca sholawat dulu. Pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat? Belum pernah. Atau mau adzan, mau qomat, baca bismillah dulu. Enggak ada dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Dan seterusnya dan seterusnya. Fahuwa raddun, tertolak. Ucapan Nabi jangan dibatalkan dengan kalau Allah mau. Kalau Allah mau terima, kan terserah Allah. Ini hak prerogatif Allah, terserah Allah kan. Ya, yang nyuruh Nabi bersabda seperti ini siapa? Allah. Tidak boleh dimentahkan itu. Udah wajib kita yakini, tertolak. Betul-betul tertolak. Ini hadis menjawab ratusan, bahkan ribuan pertanyaan. Ribuan pertanyaan terjawab oleh satu hadis ini. Bagaimana hukum tahlilan? Bagaimana hukum muludan? Terjawab dengan hadis ini.
Bagaimana hukumnya dalam satu masjid berjamaah salat tarawih 2 kali, yang satu habis isya, yang satu menjelang sahur. Terjawab dengan hadis ini. Ya. Bagaimana puasa Arafah, beda hari dengan wukuf di Arafah, terjawab dengan hadis ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Anehnya, ini hadis ini kan luar biasa. Sampai disebut Madarul Islam, pokok Islam. Oleh karena itu para ulama banyak yang hafal ratusan ribu hadis, tapi nulis cuma 40. Nulis hadis cuma, padahal yang dia hafal itu ratusan ribu, tapi yang ditulis di situ di kitab itu cuma 40 hadis. Ya. Kenapa? Ini karena ada sekian, tentu kita nggak tahu jumlahnya ya, apa 40, apa 50, apa 100 yang menjadi pokok Islam. Tentu ini ijtihad para ulama. Ya. Yang terkenal Arba'in Nawawi. Apa isinya? Ya, hadis-hadis seperti ini yang menjawab ribuan pertanyaan, dijawab oleh satu hadis. Hadis yang luar biasa ini, kiranya, dan ini jelas sahih dalam Muslim, kiranya tidak terkenal, tidak populer, tidak diviralkan, seolah nggak ada. Di mana? Di perguruan tinggi Islam, di sekolah Islam, pesantren, nggak terkenal hadis ini. Aneh, seaneh-aneh. Ini kan hadis pokok Islam. Bagaimana menjadi tidak terkenal? Ya, antum lihat sajalah. Firqah-firqah itu, para tokoh, ustadz-ustadz itu, kiai itu, jarang sekali, hampir nggak pernah membawakan hadis ini. Ya, apalagi iyyakum wa muhdatsatil umur wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin. Seolah Nabi belum pernah bersabda seperti itu. Ya, ini aneh seaneh-aneh. Padahal Nabi mengucapkan kalimat itu hampir di setiap beliau ceramah, khutbah. Bisa-bisanya nggak dikenal. Aneh seaneh-anehnya. Mestinya hadis seperti inilah yang digemborkan di pesantren, perguruan tinggi Islam, sekolah Islam. Semakin kesini mestinya semakin diviralkan. Karena bid'ah itu semakin lama semakin sedikit apa semakin banyak? Semakin dikit apa semakin banyak? Semakin banyak. Mestinya harus semakin populer hadisnya, supaya kaum muslimin selamat dari bid'ah. Ya, silakan azan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.